Sekelas MMA, boxing yang boleh menyerang bagian kepala, tapi sangat fatal dan dilarang ketika atlet menyerang bagian kepala bagian belakang. Sedangkan pencak silat yang dimana tidak boleh menyerang kemaluan dan juga bagian leher ke atas, tapi banyak korban di pertandingan pencak silat pada saat membanting kepala belakangnya terbentur di matras, yang sedihnya sampai ada kehilangan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya ingin membahas pertandingan peraturan pencak silat prestasi, yang dimana ini menjadi keresahan beberapa para pelatih, para atlet dan juga orang tua ya, karena ini menyangkut paut keselamatan mereka. Jadi kemarin saya habis nonton pertandingan pencak silat tepatnya di Palembang. Ada beberapa atlet yang cedera karena peraturan pertandingan baru. Sampai mereka tidak bisa melanjutkan ke pertandingan karena cedera. Di peraturan baru ini banyak banget atlet cedera karena tarikan. Cedera tangannya, persendiannya, bahkan pada saat takedown ketika ketarik sampai patah, dan mirisnya pada saat narik ke belakang kepala terbentur bagian matras, membuat kejang-kejang sampai ada yang kehilangan nyawa. Nah, ini sedih banget. Yang lagi ramai, lagi viral itu di Sumatera Utara, pertandingan pencak silat, ada yang meninggal karena kepalanya terbentur. Saya heran, pencak silat tidak boleh menyerang bagian kepala, tapi teknik bantingan yang bisa membuat terbentur itu karena adanya tarikan yang ke belakang. Ya, memang setiap bela diri ada resikonya, tapi bagaimana caranya kita meminimalisir cedera? MMA, boxing aja tidak boleh menyerang bagian kepala, bagian belakang. Pencak silat malah yang dimana tidak boleh menyerang bagian kepala, ada teknik tarikan yang bisa membuat kepalanya terbentur ke matras. Dan itu fatal. Ya, entah peraturannya yang harus diubah ataukah teknik atau cara latihannya yang harus ditingkatkan. Nah, ini mungkin bisa menjadi sharing-sharing para pelatih, para pengamat pencak silat prestasi, dan para petinggi-petinggi, para PB, untuk sharing-sharing ya. Kalau nonton boleh berkomentar di sini. Dan saya ingin membahas juga ya, ada pesilat asal Tapteng yang bernama Alif. Ya, di sini saya baca beritanya di IDN Times. Pesilat asal Tapteng Said Alif meninggal usai tanding di Kejurda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, saya sedih banget bacanya. Terbentur di kepala, sempat dirawat di rumah sakit. Ini mahasiswa. Ya, beliau mahasiswa. Bisa dikatakan dewasa ya. Sekelas dewasa aja bisa sampai fatal kayak ini. Apalagi yang remaja. Memang peraturan sudah dibagi mulai dari usia dini, pra remaja, remaja, dewasa. Ya, semua peraturan ada. Tapi yang nyatanya yang banyak korban itu di peraturan yang ada tarikannya. Yang dewasa aja sampai cedera, apalagi yang remaja. Ini yang ditakutkan ya. Oke, kita lanjut baca ya. Kejadian menyedihkan terjadi saat gelaran kejuaraan tingkat daerah pencak silat se-Sumatera Utara di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Pesilat asal Tapanuli Tengah Said Alif Rabbani Sitompul meninggal usai bertanding di Kejurda tersebut. Said meninggal setelah kepalanya terbentur saat bertanding dengan lawannya di Kejurda tersebut. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Semoga keluarga diberikan kesabaran. Sedih banget ya. Hal ini dibenarkan Ketua Pengprov Ikatan Pencak Silat Sumut Dahliana. Ia mengucapkan rasa duka cita. Atas nama pribadi dan juga selaku Ketua Umum Pengprov IPSI Sumut, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya Said Alif Rabbani Sitompul.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ujar Ketua Umum Pemprov IPSI Sumut Dahliana di Medan, Minggu 16 Februari 2025. Kronologi kejadian. Dahliana mengatakan tak menyangka kejadian ini terjadi karena menurutnya Said tak mengalami sakit sehingga diperbolehkan bertanding di kejuaraan ini dan menyertakan surat izin sehat. Oke, jadi kalau untuk tanding nggak masalah. Beliau sehat ya. Kronologi kejadian berawal saat mahasiswa STIT AR Rodotul Hasanah Medan berhadapan dengan Syahnal Hasibuan IPSI Paluta di perempat final kelas D Putra Jumat 14 Februari 2025 malam. Pada laga itu, Alip sempat unggul di babak pertama, namun di babak kedua ia mendapat bantingan dan terjatuh di bagian kepala. Alip sempat melanjutkan laga setelah diperiksa tim medis, namun pesilat berusia 21 tahun itu ternyata kembali terjatuh dan tak bergerak. Ia lalu dilarikan ke Rumah Sakit Amri, Tambunan, Lubuk Pakam. Namun, setelah pemeriksaan, diduga ia mengalami pendarahan di bagian kepala. Alip meninggal dunia Sabtu 15 Februari 2025. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih banget ya. Tanding silat yang tadinya kita mau cari prestasi sampai kejadian yang tidak diinginkan. Memang meninggal, ya cedera itu Allah yang tahu. Tugas kita latihan, memperkuat, tapi gimana caranya ini menjadi sharing-sharing ya. Apakah peraturan terbaru ini terlalu ekstrim? Ataukah pola latihan yang harus ditingkatkan? Bisa sharing-sharing di sini. Ya, boleh komen di bawah gimana menurut kalian. Dan kalau menurut saya, ya peraturan lama lebih enak dilihat dan korbannya tidak sebanyak di peraturan terbaru. Peraturan lama itu murni benar-benar teknik. Ya. Teknik bantingan, teknik guntingan, teknik ungkitan itu murni benar-benar teknik kalau menurut saya pribadi. Nah, kalau peraturan baru itu nggak murni teknik bantingan, tapi ada tarikan di situ, banting tarik, ya. Teknik guntingan, gunting ada tariknya juga, ya. Jadi bukan benar-benar teknik guntingan, bukan benar-benar teknik bantingan, ada di sana campur tangan teknik tarikan. Ya, tapi kalau peraturan sudah ada, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti aturan yang ada, aturan yang berlaku. Ya, kita harus tetap belajar di peraturan yang sudah ditetapkan. Tapi apakah ke depannya peraturan ini akan tetap seperti ini? Ataukah berubah seperti lama? Ataukah ada evaluasi lagi untuk lebih baik lagi menghindari cedera tadi? Karena ya silat tidak boleh nyerang kepala, tapi banyak yang cedera bagian kepala. Terbentur, kejang-kejang, ditarik, sendinya lepas, tangannya patah. Jadi banyak banget korban di sini. Selain itu juga baju gampang sobek ditarik. Body gampang sobek ditarik. Iya, kalau memang suatu tempat itu yang difasilitasi terus. Kalau memang ada suatu tempat yang minim dana untuk beli alat-alat sobek, beli lagi kan sedih juga. Nah, mungkin ini bisa dicarikan solusi bersama para petinggi pencaksilat, para pengamat pencaksilat, para pelatih pencaksilat. Bagusnya gimana? Karena di sini juga saya menyampaikan suara-suara para pesilat, para pelatih, karena banyak banget yang mengetek saya. Ya, dan ini juga suara saya sebagai mantan atlet dan sebagai pelatih juga. Kalau saya nggak masalah mau aturan baru, aturan lama, tapi yang terjadi sekarang memang banyak korban di situ. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga tidak ada terjadi lagi sampai kehilangan nyawa seperti ini.